Selamat pagi Medan, selamat pagi Bandung, selamat pagi sekali lagi Pak Dwi. Ya, bahasan Elliott Wave ini menurut sebagian orang adalah bahasan yang berat ya, dikarenakan kita harus melihat gelombang seperti ini, seperti itu dan hitung-hitungan begitu. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini kita coba untuk membaca Elliott Wave dengan mudah, simple, sehingga kita bisa mengaplikasikannya pada trading kita masing-masing. Nah, perlu diketahui, Elliott Wave itu sendiri diciptakan atau dikembangkan dan diperkenalkan oleh Ralph Nelson Elliott, seorang berkebangsaan Amerika dan berprofesi sebagai akuntan profesional. Diduga pergerakan pasar bergerak secara tidak teratur, acak, dan sangat susah sekali untuk kita dapat memetakannya. Namun, si Elliot ini, atau kita sebut saja penemunya Nelson, adalah seorang akuntan profesional yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi di bidang akuntansi, sehingga Nelson dapat melihat pergerakan harga terjadi secara berulang. Dan ini tidak terjadi satu kali, namun pergerakan harga berulang secara terus-menerus, sehingga inilah yang kita kenal dengan wave atau gelombang pergerakan harga. Kemudian hari, teori ini disebut dengan Elliott Wave yang diambil dari namanya sendiri. Tampak pada layar seperti zigzag dari 1, 2, 3 sampai ke 5. Kita misalkan ini adalah sebuah gelombang dari pergerakan harga. Kita awali dengan gelombang pertama, dari mulai pergerakan harga yang terakumulasi bergerak secara naik atau up. Apakah ini kita bisa katakan uptrend? Tentu saja terlalu dini kalau gelombang satu kita katakan sebagai gelombang up. Namun, kita bisa ketahui bahwa minat para traders di gelombang pertama ini mengalami naikan atau posisi buy banyak didominasi oleh para traders. Kemudian ketika harga sudah sampai pada posisi yang cukup tinggi, tentu minat para traders akan berkurang untuk menambah posisi dan sebaliknya mengambil posisi taking profit. Inilah yang mengakibatkan harga cenderung bergerak menurun. Terlihat pada gambar. Perlu diperhatikan, jika kita menggunakan teori Elliott Wave, maka gelombang pergerakan awal tidak lebih rendah dari gelombang kedua. Artinya, dari gelombang kedua, harga mulai terlihat kecenderungannya mengalami pola kenaikan. Nah, dengan kata lain, ketika harga terus mengalami penurunan seperti ini dan melewati dari posisi awal pergerakan harga di area ini, maka yang kita perhatikan adalah ya teori atau gelombang wave tidak terbentuk secara sempurna di level ini. Namun, jika kita perhatikan kembali, ketika para traders bergerak dari titik 2 untuk terus menaikkan pergerakan harga, gelombang dari 2 ke 3 ini akan terbentuk. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa harga yang bergerak secara acak, yang diduga bergerak secara tidak teratur, ternyata bisa kita
lihat pada gambar di sini, mengalami pergerakan yang bergerak secara berulang dan terus berulang. Tentu para traders ketika mengalami atau ketika harga mengalami kenaikan seperti dari 2 ke 3, ya, sudah melihat titik terang bahwa adanya gelombang yang menaik sehingga posisi harga terus dalam kondisi yang up. Sekali lagi, harga tidak terus bergerak naik, tapi harga bergerak dalam ayunan gelombang. Sehingga ketika posisi 3 atau high terbentuk, ya, koreksi seperti dari gelombang pertama ke gelombang kedua pasti akan terjadi. Tentu saja, yang perlu kita perhatikan adalah gelombang keempat itu tidak lebih rendah dari gelombang pertama. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi yang terbentuk di pasar ini untuk kita jadikan acuan untuk mengambil posisi. Bagaimana kita bisa memudahkan untuk melihat pergerakan dari teori Elliott Wave ini di dalam trading kita? Ya, ini tidak gampang. Karena Nelson sendiri tidak memperhatikan pergerakan harga ini 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Dia ciptakan ini selama bertahun-tahun. Saya baca selama 75 tahun, kalau saya tidak salah. Kita pun, untuk memaksimalkan bagaimana kita bisa dengan mudah melihat teori Elliott Wave ini terbentuk di pasar, maka kita juga harus membuat sebuah riset tersendiri, sehingga nantinya ketika kita mengalami pergerakan harga persis seperti yang kita pelajari, kita bisa manfaatkan. Baik, ini yang sudah kita bahas, pengenalan terhadap teori Elliott Wave. Kemudian, inilah yang dikatakan atau sebagian orang melihat harga bergerak secara acak, begitu ya. Ya, karena dalam gelombang itu sendiri akan terbentuk sub-sub gelombang atau akan terbentuk ayunan-ayunan harga yang membentuk dari gelombang yang besar. Sebagai contoh, acuhkan gambar yang berwarna biru muda ini. Kita lihat gelombang yang besar di angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari gelombang pertama atau gelombang 1 ke gelombang 5, ada sub-sub gelombang pembentuk dari pergerakan harga tersebut. Sehingga terbentuklah ayunan-ayunan yang mengakibatkan harga itu bergerak seolah-olah acak. Padahal jika kita bentuk ritmenya, akan terbentuk sebuah pola atau wave, gelombang. Nah, mungkin kita dengan melihat gambar setidaknya gampang begitu. Namun bagaimana ketika kita terjun langsung melihat pergerakan harga pada MetaTrader kita, sehingga memang betul-betul teori Elliott Wave ini dapat kita lihat secara gamblang. Oke, sebagai contoh. Ini adalah mata uang Euro Pound Sterling di time frame daily. Oke. Kita lihat dari harga, kita ambil dari tipe line untuk harganya. Dengan tipe line memudahkan kita untuk melihat dari ritme pergerakan harga. Contoh, asumsikan kita melihat ada double bottom yang terbentuk pada pergerakan mata uang ini, sehingga dari pergerakan double bottom yang kita perhatikan di sini, harga tertolak untuk mengalami kenaikan. Inilah yang kita lihat untuk awal kali pergerakan harga dari
area rendah sehingga para traders masuk pasar untuk membeli. Dan harga membentuk gelombang pertama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat gelombang kedua? Tentu saja karena gelombang kedua adalah level koreksi, maka koreksinya tidak harus melebihi dari gelombang pertama yang kita lihat di area ini. Jika harga melebihi dari gelombang titik low yang ada di sini, maka ya tentu saja ini bukan merupakan awal dari pergerakan harga atau awal dari pergerakan gelombang. Kita perhatikan selanjutnya adalah harga terkoreksi sampai ke level 2 dan tidak melewati dari level pertama atau level awal kali terbentuk harga. Selanjutnya, harga bergerak kencang, ya, membentuk wave ketiga. Nah, ini mungkin Pak Dwi, pandangan kita tentang pembentukan wave juga berbeda-beda ya. Titik ketiga, titik kedua, ini akan sangat terpengaruh oleh kita yang mau mengulang dan mengulang sehingga seperti sangat biasa sekali kita melihat pergerakan harga. Terjadi perbedaan ya sah-sah saja dalam melihat pergerakan harga. Gelombang ketiga terbentuk dan di sini para traders masuk dengan posisi buy yang powerful ya. Kemudian membentuk subwave di sini dan level high terbentuk dengan sangat sempurna. Dan selanjutnya harga terkoreksi sampai ke level 4. Dengan acuan yang kita lihat dari awal kali kita membahas, maka ada kemungkinan besar harga akan bergerak menuju wave kelima, seperti dari acuan teori Elliott Wave. Nah, dari titik keempat, mungkinkah harga tertolak untuk menuju ke area titik kelima? Tanda tanya. Ya, karena kita bukan seorang dewa yang bisa menentukan harga bisa naik dengan pasti ke arah sana. Hanya kita mengukur, kemudian kita meletakkan peluang tersebut, risk-nya, dan reward-nya. Lalu kenapa saya mengambil posisi beli pada area titik tolak keempat? Tentu saja berdasarkan teori Elliott Wave. Dan tidak hanya itu saja, saya mengukur dengan Fibonacci sebagai level akurasi. Ya, Fibonacci belum kita bahas, tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah mengetahui bahwa golden ratio Fibonacci ada di 38, 50, dan 61. Dan ketika harga sampai di level 61, maka disitulah kita mengambil posisi beli. Dengan tambahan alat Fibonacci sebagai alat ukur kita untuk masuk di pasar, kita juga sudah mendapati sangat jelas sekali bahwa level tersebut merupakan level koreksi yang terbentuk dan kita dapat memanfaatkannya. Pak Dwi, sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan. Ya, biasanya orang selalu memasuki ada dua sisi. Pertama, melanjutkan tren atau memasuki pola reversal. Saya kira yang paling gampang adalah memasuki pola reversal, Pak Ahmad ya. Iya. Setuju. Dikarenakan pola reversal yang teridentifikasi adalah pola 5. Nah, itu tidak jauh berbeda atau sama dengan head and shoulder. Kalau kita lihat tarik dari support, yaitu head and shoulder untuk reversal, Pak. Ya, jadinya begitu dia, Pak. Iya. Mungkin Oke, ada lagi, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini sangat terkait dengan gaya trading kita ya. Karena ini kita pakai time frame daily, maka range-nya sangat besar sekali. Bukan sangat besar, cukup besar saya pikir. Sehingga level risk dan level reward ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ada yang mungkin tidak capai di level taking profit, oke. Level taking profit sudah bisa keluar. Ada juga yang mungkin menunggu sampai harga bergerak ke area yang kita tuju. Sangat terkait sekali di time frame 4 jam, karena sesudah kita masuk di
analisa tadi, kita tidak cukup hanya sampai di sana, kita harus memperhatikan kembali apakah teori ini atau analisa kita yang kita lakukan ini bekerja dengan sangat baik. Di time frame 4 jam, kita sudah diberi beberapa ratus pip atau beberapa ratus dolar di sini, ya, yang sudah jelas di mata kita. Sebagian trader mungkin ya sudahlah ambil begitu ya, tapi sebagian trader menahan posisi dengan harapan harga akan sampai di level yang kita inginkan. Nah, konsekuensinya adalah ketika Anda berperilaku sebagai long term trader, maka Anda harus menyiapkan skenario yang terburuk dan terbaik. Yang terbaik pasti TFL TV itu terjemput, dan yang terburuk pasti stop loss yang akan dijemput oleh pergerakan harga. Ini 4 jam selanjutnya harga bergerak demikian. Nah, ini sebagai level pembelajaran juga bagi kita bahwa tidak semua analisa yang kita lakukan akurasinya 100% benar. Tapi dari yang kita rurut ke belakang, kita sudah diberi level reward yang cukup banyak di situ ya. Apakah Anda memanfaatkan ini sebagai keuntungan Anda yang bisa Anda ambil, atau Anda tahan posisi sehingga harga bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Namun jika kondisinya seperti yang kita lihat di sini ya, kita sudah menetapkan level stop loss ya untuk pemberhentian kerugian yang akan kita alami jika harga sewaktu-waktu bergerak tidak sesuai dengan yang kita prediksikan di awal tadi. Oke Pak Dwi, ini saja mungkin untuk pagi hari ini tentang Elliott Wave sebagai pembuka ya, karena Elliott Wave sangat luas sekali pembahasannya, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin mempelajari silakan datang ke edukasi masing-masing di setiap cabang. Pak Dwi, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Oke, saya simpulkan saja bahwa morning briefing kali ini membahas tentang Elliott Wave yang dapat membaca kekuatan dari gelombang setiap pergerakan di seluruh time frame. Kemudian juga kita dapat memanfaatkan kejenuhan-kejenuhan pasar yang teridentifikasi dengan pengelabelan dari Elliott Wave itu sendiri. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas keikutsertaan dalam morning briefing kali ini yang telah dibawakan oleh Pak Ahmad Yudiawan dari Monex Investindo Visu Cabang Medan. Selamat pagi dan selamat bekerja.